guys, selamat datang di channel Shoyan. Kali ini Mimin akan memberikan spoiler Battletoads The Heaven Season 5 episode 170. Baiklah, tanpa basa-basi langsung saja kita ke videonya. Setelah berhasil menyelesaikan masalah di pohon kuno Bodhisattva, kelompok Shoyan segera meninggalkan wilayah tanah air kuno dan kembali ke pavilion bintang jatuh. Shoyan adalah orang yang paling beruntung dalam perjalanan ini. Ia membawa pulang hati Bodhisattva di dalam tubuhnya dan 11 benih Bodhisattva yang merupakan harta yang sangat didambakan karena dapat meningkatkan peluang seseorang naik ke tingkat bangseng. Shoyan juga lebih puas karena kelompok Hunyu gagal mendapatkan apapun dalam perjalanan ke pohon kuno Bodhisattva. Setelah beristirahat selama seminggu untuk memulihkan diri dari pengalaman ilusi yang mengerikan, Shoyan menghabiskan waktu sebulan penuh untuk mencapai kondisi puncak. Ia tahu bahwa pemurnian hati Bodhisattva adalah langkah penting dan harus disempurnakan tanpa celah untuk membantunya maju ke tingkat bangseng dan menggandakan kekuatan pavilion bintang jatuh. Selama masa persiapan ini, Yaulau kembali dan memberikan Shoyan sebuah kotak giok yang berisi pil berwarna hijau zamrud, yang tubuhnya memancarkan aura pil yang kuat yang sangat kaya, sebagai dukungan untuk terobosan yang akan datang. Shoyan mengenali pil kecil di dalam kotak giok sebagai pil Bodhisattva. Yaulau pun membenarkannya. Yaulau menjelaskan bahwa meskipun pil itu hanya menarik petir pil 8 warna, bukan 9 warna karena ia kekurangan kekuatan api yang kuat, seperti Bone Chilling Flame di masa lalunya. Pil Bodhisattva ini digabungkan dengan hati Bodhisattva sudah cukup untuk memastikan keberhasilan terobosan Shoyan ke tingkat bangseng. Melihat kelelahan Yaulau, Shoyan menyadari betapa kerasnya gurunya bekerja secara diam-diam untuknya dan dengan tulus mengucapkan terima kasih. Yaulau menanggapi dengan senang hati dan mendesak Shoyan untuk segera memulai retreat. Ia berjanji akan mengurus pavilion bintang jatuh dan aliansian, menekankan bahwa prioritas utama Shoyan adalah mencapai level bangseng. Ini sangat penting karena Shoyan harus memiliki kekuatan yang memadai untuk menaklukkan api teratai iblis pemurni Purifying Demon Lotus Flame yang akan muncul dalam 3 tahun. Shoyan mengangguk setuju, menyadari bahwa inilah kesempatan baginya untuk mendapatkan kekuatan yang diperlukan untuk membalas dendam terhadap klan Hun. Shoyan harus mendapatkan api teratai iblis pemurni atau Purifying Demon Lotus Flame karena ia adalah kunci untuk menantang klan Hun. Yaulau setuju dan menenangkan Shoyan, menjanjikan bahwa selain mengurus pavilion bintang jatuh, ia juga akan membantu meningkatkan kekuatan Cailin, Shoisan, dan Sinlin agar mereka tidak menjadi beban bagi Shoyan setelah retreatnya. Sebelum memulai retreat, Shoyan menyerahkan botol giok berisi jiwa Hang Feng. Guru, ini adalah jiwa Hang Feng. Kamu harus menghadapinya. Yaulau menerima botol itu dengan tangan gemetar dan ekspresi sedih yang rumit. Mengenang rasa sakit pengkhianatan dari seseorang yang pernah ia anggap sebagai putranya. Melihat kesedihan gurunya, Shoyan berlutut dan bersujud 2 kali, bersumpah untuk membalaskan semua rasa sakit dan penghinaan yang diderita Yaulau. Cailin bersama Shoyan di pelukannya juga ikut berlutut menunjukkan rasa hormatnya. Tindakan tulus ini menghapus kesedihan Yaulau dan matanya menjadi lembab karena terharu. Ia merasa bersyukur karena meskipun pernah buta terhadap Hang Feng, ia kini memiliki murid sejati. Setelah Yaulau dengan bercanda menyuruh mereka berdiri, Shoyan mengakhiri persiapan. Ia berpamitan kepada Yaulau dan yang lain berpesan agar mereka semua mematuhi perintah guru selama retreat panjang yang akan dijalaninya. Dengan ucapan terima kasih terakhir, Shoyan berbalik, membawa kotak giok berisi pil Bodhisattva dan melangkah masuk ke dalam ruangan batu yang menjadi tempat retreatnya. Setelah Shoyan memasuki retreat, waktu yang diperkirakan semua orang akan berlangsung sebentar, paling lama 1 tahun. Namun, waktu berlalu dan retreat itu ternyata memakan waktu 2 tahun penuh. Meskipun awalnya semua orang cemas, terutama setelah 1 tahun berlalu tanpa hasil, Yaulau dapat merasakan aura samar Shoyan yang berada dalam kondisi baik di tengah perubahan di dalam gunung yang sedikit meredakan kekhawatiran mereka.
Sementara Shoyan menjalani retretnya yang panjang, Paviliun Bintang Jatuh di bawah pengelolaan Yao Lao dan Feng Zunze memanfaatkan waktu tersebut untuk berkembang pesat. Berita tentang Yao Lao yang mampu memurnikan pil bodhisattva menarik banyak elit Daozun untuk bergabung sebagai tetua tamu. Berharap suatu hari nanti mereka bisa mendapatkan benih bodhisattva untuk mencapai tingkat bangseng. Kekuatan Paviliun Bintang Jatuh pun melonjak, menjadikannya faksi yang setara dengan sekte lama seperti Sekte Langit yang Mendalam. Masalah tak terhindarkan muncul dengan Sekte Langit yang Mendalam. Untuk menghadapi kekuatan Paviliun Bintang Jatuh yang sedang naik daun, Sekte Langit yang Mendalam membentuk aliansi yang dinamakan Aliansi Sungai yang Mendalam. Bersama Lembah Sungai Es, Paviliun Angin Petir, dan sekte lainnya. Meskipun dihadapkan dengan aliansi yang kuat, Yao Lao tidak panik. Ia memilih untuk menggunakan pertempuran ini sebagai kesempatan untuk mengatur ulang Paviliun Bintang Jatuh menjadi faksi yang ramping dan elit, bukan sekedar faksi besar yang dangkal. Yao Lao memerintahkan penarikan strategis, menyusunkan garis pertahanan, dan memperkuat kota-kota utama dengan membangun lubang spesial untuk koneksi cepat. Strategi pertahanan yang tidak bisa ditembus ini menyebabkan aliansi sungai yang mendalam menderita kerugian dan akhirnya terpaksa mundur setelah beberapa bulan karena mereka tidak ingin terlibat dalam perang berdarah berkepanjangan yang hasilnya tidak dapat diprediksi. Setelah kebuntuan yang memaksa aliansi sungai yang mendalam mundur, reputasi Paviliun Bintang Jatuh meroket. Mereka dipuji karena mampu menahan aliansi besar yang terdiri dari beberapa faksi kuat, sesuatu yang jarang menjadi di Central Plains. Ironisnya, aliansi Sekte Langit yang Mendalam justru berakhir mempromosikan Paviliun Bintang Jatuh. Kedamaian sementara di Central Plains segera terganggu oleh berita mengejutkan yang beredar. Klan Ling, salah satu dari 8 klan kuno, telah lenyap seluruhnya. Beberapa waktu lalu, alam Klan King yang sebelumnya ditutup dibuka kembali. Para ahli yang menyelidiki menemukan bahwa seluruh wilayah itu benar-benar kosong. Tidak ada satupun anggota klan, bahkan keturunan klan Ling yang tersisa. Jutaan orang hilang tanpa jejak, seolah-olah seluruh klan itu telah menguap saat wilayah mereka ditutup. Klan kuno lainnya terkejut. Meskipun klan Ling mulai menurun, mereka masih merupakan faksi super di benua itu. Bahkan, faksi sekuat klan Gu akan kesulitan untuk memusnahkan seluruh klan tanpa meninggalkan jejak atau menimbulkan keributan. Misteri hilangnya kota klan Ling ini sontak menciptakan ketegangan dan badai besar di Central Plains. Meskipun hilangnya klan Ling secara keseluruhan sangat misterius, bahkan para ahli top tidak merasakan adanya pemindahan klan besar-besaran, masalah ini menimbulkan badai spekulasi di Central Plains. Di antara klan-klan kuno yang tersisa, muncul dugaan bahwa hilangnya klan Ling mungkin terkait dengan upaya mendapatkan batu giok, Tausi Ancient God. 8 batu giok yang dimiliki 8 klan kuno dan menyimpan rahasia mencapai kelas Daudi. Fokus kecurigaan jatuh pada 2 klan terkuat yang memiliki kemampuan untuk memusnahkan seluruh klan Ling secara diam-diam. Klan Gu yang terkuat secara terbuka dan klan Hun yang paling misterius dan memiliki sejarah terpanjang. Klan Hun secara historis tidak pernah dirugikan dalam perang kuno, menimbulkan ketakutan bahkan pada klan Gu. Klan-klan kuno lainnya menjadi sangat waspada, terutama karena mereka masih memegang 4 keping giok kuno yang tersisa. Klan Gu merasa tertekan oleh kecurigaan yang dituju padanya dan memilih untuk diam. Sementara klan Hun yang tidak peduli dengan opini publik tetap misterius. Meskipun tidak ada perang terbuka, masalah klan Ling secara perlahan menciptakan perpecahan dan meningkatkan kehati-hatian di antara 6 klan kuno yang tersisa. Setelah setengah tahun, badai berita ini mereda di Central Plains, tetapi kewaspadaan antar klan tetap tinggi. Waktu terus berjalan, dan kini 2 tahun penuh telah berlalu sejak Xiaoyan memasuki retretnya. Gunung tempat ia mengasingkan diri tetap sunyi, tanpa tanda-tanda aktivitas atau fenomena alam luar biasa yang seharusnya menyertai keterobosan ke tingkat bangseng. Kesunyian yang berkepanjangan ini mulai menimbulkan rasa khawatir di kalangan beberapa tetua tamu. Meskipun menyadari keraguan para tetua, Yao Lao tetap memegang keyakinan teguh pada Xiaoyan.
Ia menenangkan bagaimana Xiaoyan telah tumbuh menjadi elang yang melayang tinggi yang bahkan mampu menyelamatkan dari hal Ausul dengan kekuatannya sendiri. Yao yakin bahwa benua Douchi pada akhirnya akan menjadi panggung bagi muridnya. Saat Yao sedang merenung di depan pintu batu, Cailin tiba. Selama 2 tahun ini, berkat upaya Yao yang tanpa lelah memberikannya pil obat dan harta karun alami, kekuatan Cailin telah melonjak dari Douzun bintang 5 hingga mencapai puncak kelas Douzun. Peningkatan kekuatan Cailin dari Douzun bintang 5 ke puncak kelas Douzun dianggap cepat. Ini karena bakat alaminya sebagai Heaven Swallowing Python 7 warna yang memberikan keunggulan bakat alami dibandingkan dengan pelatihan keras Xiaoyan. Cailin mendekati Yao dengan wajah muram dan menyerahkan kartu merah darah. Kartu itu berisi deklarasi perang dari aliansi Sungai yang Mendalam yang menantang Pavilion Bintang Jatuh untuk bertarung dalam setengah bulan ke depan di lokasi Pavilion Bintang Jatuh sendiri dengan menyatakan pemenang mengambil semuanya. Yao menanggapi dengan senyum dingin dan menyimpulkan bahwa pemimpin aliansi Iblis Tua Tianming pasti tidak bisa lagi menahan diri dan merasa sangat percaya diri untuk melancarkan serangan langsung. Cailin mendesak Yao untuk berhati-hati. Yao memahami bahwa aliansi Sungai yang Mendalam telah diam selama setahun karena mereka perlu mengalahkan atau menandingi dirinya sebagai bangseng. Untuk membunuh seseorang bangseng level tinggi, aliansi itu idealnya membutuhkan 2 bangseng yang kuat. Jika mereka memaksa bertarung, mereka hanya bisa memelukai Yao bukan membunuhnya. Namun, aliansi Sungai yang Mendalam secara terbuka hanya memiliki 1 bangseng di Sekte Langit yang Mendalam, Iblis Tua Tianming, dan tidak memiliki yang lain dari Lembah Sungai Es atau sekte sekutu lainnya. Tantangan terbuka ke markas Pavilion Bintang Jatuh menunjukkan bahwa mereka kini memiliki kartu as tersembunyi. Yao segera memberikan perintah. Keluarkan perintah untuk memanggil semua tetua yang tidak sibuk dengan tugas penting. Selain itu, perintahkan para tetua yang menjaga kota-kota utama untuk sangat berhati-hati selama periode waktu ini dan untuk menjaga dari setiap serangan diam-diam oleh aliansi Sungai yang Mendalam. Tangan Yao segera mengusap undangan di tangannya. Dia melanjutkan berkata, selain itu, kirim beberapa mata-mata untuk mengumpulkan informasi di dalam aliansi Sungai yang Mendalam. Kita harus tahu mengapa orang-orang ini tiba-tiba memiliki keberanian untuk tampil. Dimengerti, Cailin sedikit mengangguk. Cailin yang selama 2 tahun terakhir telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang kejam dan dihormati, bukan sekedar istri kepala pavilion masa depan, juga sudah mengeluarkan perintah yang sama. Yao bertekad menghadapi trik iblis tua Tianming. Sebelum pergi, Cailin bertanya lagi apakah ada tanda-tanda dari Xiaoyan. Yao meyakinkannya bahwa ia yakin Xiaoyan akan segera keluar dengan sukses. Meskipun Cailin hanya bisa tersenyum pahit karena sudah sering mendengar kata-kata itu selama 2 tahun. Saat Yao dan Cailin pergi, pintu batu besar yang diselimuti lumut tiba-tiba sedikit bergetar dan garis kecil retakan muncul. Sebuah pertanda tak terduga yang tidak disadari siapapun. Hari yang ditentukan dalam tantangan aliansi Sungai yang Mendalam telah tiba, membuat Pavilion Bintang Jatuh siaga penuh. Berita tentang perang besar ini menarik banyak ahli dari seluruh Central Plains untuk menonton di sekitar markas Pavilion Bintang Jatuh. Di puncak gunung yang curam yang berfungsi sebagai alun-alun penerima tamu Pavilion Bintang Jatuh, Yao berdiri di tengah dengan mata tenang. Di belakangnya ada barisan kuat yang terdiri dari Cailin, Xiaoyan, Xinlin, dan banyak tetua tamu. Cailin melaporkan kepada Yao bahwa mereka gagal mendapatkan banyak informasi intelijen tentang rencana aliansi Sungai yang Mendalam karena operasi ini dirahasiakan bahkan dari beberapa tetua aliansi sendiri. Namun, ia memastikan bahwa Pavilion Bintang Jatuh berada dalam kondisi siaga tinggi dengan murid yang lebih lemah telah dievakuasi dan semua tetua telah dipanggil. Tepat saat Yao hendak berbicara, matanya menegang. Ia merasakan kedatangan aliansi. Seketika, di pintu masuk alam bintang, sebuah lubang besar robek dan aura mengerikan melonjak masuk, diikuti oleh tawa dingin yang menggelegar seperti guntur. Perang besar akan segera dimulai. Yao Chen, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabar?
Setelah tawa yang menggelegar, sekelompok besar orang menyerbu masuk melalui celah spasial dan muncul di atas alun-alun. Segera, dauji para tetua pavilion bintang jatuh mulai beredar dalam kesiapan penuh. Yaulo mengalihkan perhatiannya pada pemimpin kelompok besar itu, yaitu iblis tua Tianming, seseorang bangseng yang telah hidup selama ratusan tahun. Yaulo menyambutnya dengan tawa pelan yang dingin. Iblis tua Tianming, tidak diduga bahwa kamu masih hidup. Iblis tua Tianming menanggapi tawa Yaulo dengan sindiran. Bahkan, seseorang sepertimu yang hanya memiliki jiwa yang tersisa dapat dihidupkan kembali. Bagaimana aku bisa mati begitu mudah? Yaulo mengabaikannya dan mengamati kelompok di belakangnya. Di sana berdiri ratusan para ahli dari aliansi sungai yang mendalam, di mana sekitar setengahnya adalah Daozun. Meskipun barisannya ini menakutkan, Yaulo tahu bahwa itu saja tidak cukup untuk menghancurkan pavilion bintang jatuh yang juga memiliki banyak ahli dan dua bangseng termasuk dirinya sendiri. Iblis tua Tianming kemudian menyampaikan tuntutannya. Agar kedua faksi dapat hidup berdampingan, pavilion bintang jatuh harus mundur 500 km dari wilayah aliansi sungai yang mendalam dan berjanji tidak akan memulai konflik apapun di masa depan. Tuntutan ini segera ditanggapi dengan marah oleh Cailin yang menyebutnya sebagai mimpi karena menyetujui persyaratan itu berarti pavilion bintang jatuh akan menyusut setengahnya dan secara efektif tunduk. Shuizhan menambahkan bahwa tuntutan tersebut jelas merupakan provokasi karena mustahil bagi mereka untuk menyetujuinya. Yaulo menatap iblis tua Tianming dengan tenang. Setelah beberapa saat, senyum dingin muncul di wajahnya menunjukkan bahwa ia tidak akan mundur. Para ahli di sekitar menyaksikan dengan tegang, menyadari bahwa aliansi sungai yang mendalam memang berniat memulai perang. Iblis tua Tianming mendesak Yaulo untuk mengambil keputusan. Yaulo menanggapi dengan pertanyaan balik yang sinis. Apakah menurutmu aliansi sungai yang mendalam memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini mengingat kekuatannya? Iblis tua Tianming menuntut kepastian apakah Yaulo menolak tawarannya. Yaulo tersenyum dan mengangguk. Bersamaan dengan itu, ia tiba-tiba melambaikan tangannya. Sebuah isyarat yang menunjukkan bahwa pembicaraan telah berakhir dan pertempuran akan segera dimulai. Ya, mungkin cukup sekian saja ya dengan spoiler dari saya tentang Battle of the Heaven Season 5 episode 170 ini. Kita tunggu saja perilisannya setiap hari Minggu ya. Saya minta maaf apabila ada kesalahan baik kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.